Teknologi kini hadir di tengah sawah bukan hanya di kota. Di Desa Miru, petani organik tak lagi bekerja sendiri. Dengan dukungan berbagai pihak termasuk peran Bank Indonesia, mereka mulai memanfaatkan teknologi digital, sistem drip irrigation, hingga IoT untuk meningkatkan hasil dan efisiensi. Lebih dari itu, dampak sosial ekonominya pun mulai terasa dari peningkatan pendapatan hingga keterlibatan generasi muda. Informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir kami di update bisnis hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Di tengah tantangan iklim yang makin tak menentu, para petani Desa Miru tak lagi hanya mengandalkan naluri. Mereka kini punya alat bantu canggih untuk memastikan sawah tetap produktif. Teknologi drip irrigation menjadi tulang punggung manajemen air di lahan pertanian organik. Setiap tetes air disalurkan tepat sasaran sesuai kebutuhan tanaman. Efisien, hemat, dan berkelanjutan. Bersama tim pendamping, sistem ini terintegrasi dengan panel IoT yang bisa dipantau dari jarak jauh. Inilah wajah baru pertanian, tradisi yang berpadu dengan inovasi. Lamongan ini di beberapa lokasi, tadi disebutkan oleh Pak Wabub juga, ada sekitar 5.000-an hektar tahun lalu itu mengalami kekeringan. Karena tak ada hujan dan tahun lalu itu musim kemaraunya agak panjang sehingga memang mengalami gagal panen gara-gara kurang air. Nah, dengan adanya penerapan ini diharapkan ke depan itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kekurangan air. Karena dengan penerapan drip irigasi ini air bisa sangat dihemat sampai 80-90%. Keunggulannya yang jelas ini lebih praktis dan efisiensinya pasti lebih kelihatan karena sistem ini tidak melakukan penggenangan pada tanaman padi, tetapi menggunakan irigasi tetes langsung ke perakaran tanaman. Dari hasil penelitian, Prof. Agus Suryanto dari Fakultas Pertanian itu menyebutkan bahwa untuk menghasilkan 1 kg beras, kalau konvensional itu membutuhkan 5.000 liter air, dan itu sangat boros sekali. Kalau dengan menggunakan ini bisa dihemat 80-90% dari situ. Ya, alhamdulillah respon petani sangat positif ya. Terbukti dengan antusiasme mereka mengikuti semua rangkaian yang kita coba rencanakan dari awal. Mengenai adaptasi pastilah ada butuh proses karena memang ini satu hal yang baru. Apalagi ini dikombinasikan dengan IoT, ada beberapa alat yang mungkin sebelumnya asing bagi petani dan itu membutuhkan waktu. Tapi saya kira beberapa waktu ini dengan mereka terus belajar beradaptasi sudah mulai memahami menjalankan bagaimana penerapan ini bisa dipahami secara seksama. Saya rasa tidak akan berat ke depan, mungkin hanya butuh 1 musim 2 musim tanam lah untuk melakukan adaptasi itu dengan baik. Ya, kalau dari edukasi memang kita selalu memberikan pendampingan setiap hari Jumat itu. Kita ada sekolah lapang dengan beberapa topik khusus, materinya juga khusus, baik dari sisi di aspek budidayanya ataupun di setelah pasca panen. Jadi dari aspek di budidayanya kita mendatangkan keahlian di tanah umpamanya. Itu kita ngambil dari teman-teman di Brawijaya yang mempunyai keahlian di tanah, kita ajarkan ke mereka di setiap kali hari Jumat dengan topik khusus itu. Dan begitu juga sampai di aspek budidaya, terus kemudian hama penyakit, kita mendatangkan teman-teman pada keahliannya masing-masing.
Terus kemudian di sisi teknologi juga kita memberikan secara praktek seperti smart farming ini, ataupun di PPH atau pembuatan agen hayati untuk pupuk organik ataupun pupuk hayati. Itu yang kita berikan ke mereka. Ya, sebenarnya tantangan di sini itu ada dua. Dari kami ada dua tantangan. Pertama dari aspek sosial di sini yang awalnya di konvensional terus kemudian menuju ke arah pertanian ramah lingkungan, ke arah organik, itu pasti akan bertolak belakang dengan budaya yang sudah ada, baik secara personal ataupun bagi kelompok-kelompok yang memang sudah terbiasa konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara akademisi kita harus memberikan praktek secara langsung. Awalnya ketika kita konvensional seperti ini, terus kemudian kita arahkan menuju ramah lingkungan good agriculture practice, itu hasilnya seperti ini. Itu kita sampaikan ke mereka, ada kelebihannya di mana, terus kekurangannya apa, kekurangannya itu yang kita nanti carikan solusi. Lebih terkontrol untuk irigasi, jadi tidak menggunakan air dalam jumlah banyak, kemudian juga nanti bisa mengatur jumlah kadar unsur hara yang ada di dalam tanah, jadi penyiramannya dapat disesuaikan. Kami melakukan instalasi di lapangan, setelah itu petani-petani kami bimbing, kami berikan manual book, video, dan kami training setiap hari. Dan setelah ketika nanti dalam perjalanan budidaya berlangsung, kami juga menawarkan pendampingan untuk by phone, Zoom, dan chat. Seperti itu. Ya, sensor yang ada di dalam Amarta atau irigasi otomatis bisa melihat 7 parameter, N, P, K, kemudian ada kelembapan, suhu, pH, dan ada EC. Nah, nanti datanya bisa dilihat di dalam dashboard yang ada di aplikasi dalam petani, di handphone petani. Oke pemirsa, kali ini saya berada di ruang pompa di Desa Sumber Makmur, di Boktan Sumber Makmur 1 Desa Miru ya. Di sini saya ditemani dengan Mbak Sivana. Ini kita mau tahu gimana cara kerjanya drip irrigation ini, pengairan otomatis. Jadi kalau misalkan nanti tanahnya sudah kering, dia otomatis nyiram sendiri, gitu ya Mbak ya. Benar ya? Selain itu juga ada bisa mengatur, bisa mendeteksi ataupun memberikan informasi ke kita terkait kecepatan arah angin, suhunya berapa, begitu, dan apa lagi Mbak? Kalau di sini kita adanya berdasarkan EC dan RH atau kelembapan. Okay. Gitu. Jadi ketika nanti di masa jadwal penyiraman kelembapannya di bawah 70, dia akan nyiram. Tapi ketika kelembapannya menunjukkan sudah 70, dia tidak nyiram. Oke, dan ini nanti juga terkoneksi dengan data yang sudah terkoneksi di website ya. Betul. Kita bisa mengetahui datanya di sini. Apa aja nih infonya yang kita dapat dari sini Pak? Ya. Ini rata-rata, ya ini rata-rata. Tapi kalau hasilnya ini untuk kontrol pompa secara manual setiap zonanya. Oke. Ini untuk nyatir penjadwalan siram otomatis. Nah ini di sensor cuacanya, ini ada parameter seperti suhu udara, di sini kecepatan angin. Ada beberapa informasi yang kita ketahui dari temperaturnya ya, suhunya berapa, terus kemudian ini ada kecepatan angin, arah anginnya juga ya, intensitasnya juga. Dan ini tentunya informasi ini dibutuhkan oleh petani ya pemirsa ya. Kita akan mencoba ini seperti apa cara kerja alatnya. Silakan. Oke, ini kita. Nah ini dia sedang nyiram karena tadi kita set di kelembapannya 70. Ya. Jadi dia dalam waktu 1 menit mencapai 70% kelembapan di zona 1. Ya. Nah, dia langsung berhenti. Oke, kalau misalkan kita pencet di sini untuk berhenti bisa nggak kira-kira? Di sini bisa. Oh, bisa. Coba. Nanti tinggal pencet off aja. Oke, jadi kita bisa kontrolnya hanya dengan handphone. Jadi ini sangat memudahkan para petani. Kita bisa nyalain dari sini, bisa matikan juga dari sini. Betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih. Tak hanya air, kondisi cuaca pun kini bisa diprediksi dan dianalisis secara real time.
berkat Climate Monitoring Controller. Oke pemirsa, kali ini saya bersama dengan Pak Suyadi. Kita akan melihat sebuah alat yang ini cukup canggih ya Pak ya. Karena di sini kita bisa mengetahui kecepatan angin, arah angin, curah hujan, suhu dan juga kelembapan. Kira-kira seperti apa alatnya? Yuk, ikuti perjalanan. Oke Pak Suyadi, ini kalau saya lihat sudah menggunakan solar panel gitu ya, Iya. tidak membutuhkan listrik lagi. Bisa dijelaskan sekilas cara kerja alat ini gimana, Pak? Oh iya, ini pakai solar panel, terus data yang dari sini nanti dikirim ke server sana. Iya. Ini merekam real time, ada kelihatan seperti baling-baling itu mengukur untuk kecepatan angin dan arah angin, arahnya dari mana. Terus kemudian ada yang hitam ini, dia akan menampung air hujan yang nanti akan kelihatan curah hujannya bagaimana. Jadi nampung air hujan. Terus kemudian ada sensor kelembapan sama sensor suhu. Ya benar, ini bisa membantu petani ketika petani melakukan budidaya. Terus kemudian data apa yang kita terima dari cuaca ini, terus petani bisa melakukan atau memberikan penanganan terhadap padinya. Jadi sensor terhadap kelembapan di lingkungan dan di tanahnya itu juga dikirim lewat menggunakan sistem LoRa itu terus ke server, dan kita punya datanya untuk dianalisis. Terus kemudian kedepannya kita bisa lebih baik dari produksi sekarang. Oke. Selain kita juga bisa mengetahui data-data tersebut, kalau di drip irrigation kita juga bisa mengendalikan, mengoperasikan, mematikan dan juga menyalakan alat tersebut, gitu ya? Oke, thank you, makasih Pak. Teknologi bukan lagi hal asing di sawah. Kini, data dan sensor menjadi alat kerja petani bukan untuk menggantikan, tetapi untuk memperkuat. Karena di era ini, teknologi menjadi sahabat baru bagi petani. Petani hari ini tak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan alat dan pelatihan dari Bank Indonesia, petani organik di Desa Miru kini mengadopsi metode tanam yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan dukungan konkret dari Bank Indonesia, para petani organik di Desa Miru menerima beberapa bantuan alat berat. Salah satunya, traktor roda 4. Alat ini digunakan untuk mengembangkan tanah sebelum masa tanam. Proses yang dahulu memakan waktu dan tenaga, kini bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Oke pemirsa, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat proses penggemburan tanah, di mana memang biasanya petani di sini sebelum penanaman padi, tanah yang mungkin sebelumnya ditanami tanaman lain ini akan digemburkan ya, baru nanti akan ada proses pengairan dan kemudian penanaman nik padi. Ikuti terus perjalanan saya seperti apa proses penggemburan tanah ini, dan ini merupakan alat rotari bantuan dari Bank Indonesia. Oke Pak, kita laksanakan sekarang.
Traktor ini bukan hanya sekedar mesin. Ia adalah simbol komitmen bersama. Dengan penggemburan yang dalam dan merata, akar tanaman bisa tumbuh lebih kuat dan produktivitas pun meningkat. Tak hanya itu, pola tanam yang disesuaikan dengan siklus organik juga mampu memperbaiki kesuburan tanah secara alami. Inilah bukti bahwa teknologi dan kearifan lokal bisa berjalan beriringan. Kehadiran Bank Indonesia bagi kami adalah bonus dan keberkahan yang harus kami jaga. Bank Indonesia hadir sebagai fasilitator, sebagai donatur, sebagai tim yang mendampingi kami untuk bergerak menjadi kelompok masyarakat yang mampu berkembang baik secara internal maupun secara lini bisnis. Bank Indonesia memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga kami yang tadinya masih harus belajar merangkak, masih harus belajar berdiri, sekarang diajak berlari ke level yang lebih tinggi. Sehingga bagi kami, Bank Indonesia adalah mitra yang mencerdaskan, mitra yang membangkitkan dan memberikan kami kekuatan untuk nantinya mampu menjadi kelompok masyarakat yang mampu hadir sebagai tidak hanya sekedar sebagai petani, tapi sebagai lembaga bisnis pertanian. Jelas kita akan mendampingi Poktan kita Sumber Makmur 1 sampai ke arah yang lebih nasional mungkin. Wujud kita membantu Poktan itu dengan biaya yang kita ambilkan dari dana desa. Tiap tahun kita bantu pembiayaannya walaupun belum bisa maksimal, hanya sekitar per tahunnya itu 30 sampai 50 juta kita keluarkan dari dana desa untuk membantu kegiatan Poktan 1 atau Gapoktan demi kegiatan yang ada di Desa Miru, khususnya di pertanian Desa Miru, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Lamongan. Ada seperti arahan Bapak Presiden, nanti tiap desa suruh buat koperasi atau menghidupkan kembali badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah ini nanti bisa berkolaborasi dengan Poktan 1 atau Gapoktan dalam hasil panen nanti bisa yang membeli itu bisa koperasi atau nanti bisa BUMDes agar kegiatan pertanian, hasil panen nanti ini bisa lebih baik. Betul, ini juga yang coba kita dukung karena semakin dihilirisasi nilai tambahnya semakin besar. Nah ini pada gilirannya akan kembali ke petani sendiri. Dari sisi kesejahteraannya kita harapkan juga meningkat. Jadi kita mulai dari packaging itu kita coba mengemas yang lebih menarik bagi konsumen. Dan juga kita itu tadi dari sisi pemasaran dan distribusinya itu kita coba support juga. Salah satunya kita menjual beras hasil di sini ke koperasi kita, Pak. Jadi ada semacam swalayan.
kita berkomitmen untuk mereplikasi karena kita lihat dari sisi keberhasilan program ini cukup signifikan. Dari sisi penekanan biaya HPP-nya itu bisa sampai 50%. Lalu dari sisi produktivitasnya juga meningkat cukup tinggi. Jadi kalau dari keberhasilan itu rasanya sayang sekali kalau tidak ditularkan ke yang lain. Oleh karena itu kita melakukan berbagai upaya. Jadi mungkin kita akan coba replicate ke tempat lain atau setidaknya kita mempublikasikan keberhasilan Sumber Miru 1 ini ke publik. Sinergi antara lembaga, pemerintah desa, dan kelompok tani menjadikan pertanian di Desa Miru bukan hanya lestari, tapi juga menjanjikan masa depan yang lebih baik. Regenerasi adalah nyawa dari masa depan pertanian, dan Desa Miru punya jawabannya. Generasi muda mulai turun ke sawah, bukan dengan terpaksa, tapi dengan semangat baru. Mereka melek teknologi dan tahu bahwa bertani adalah peluang yang menjanjikan. Didukung oleh tokoh desa dan kelompok tani, regenerasi ini dibina dan diarahkan agar kesinambungan produksi pangan tetap terjaga. Sebenarnya peluangnya sangat besar sekali, cuma kita kan harus benar-benar care terhadap milenial yang ada di desa kita ini. Masalahnya sampai hari ini tuh kayaknya mereka itu masih memandang petani itu belum benar dipandang sebelah mata. Dia masih pengen merantau, pengen sukses yang di luar gitu loh. Jadi dianggapnya petani itu hanya untuk orang tua gitu loh. Oke, nanti saya sudah berbicara dengan teman-teman saya yang ibaratnya sebaya dengan saya atau di bawah saya yang ada di rumah yang sudah tidak merantau. Saya akan coba merangkul, kita bicara dari hati ke hati, dari warung kopi ke warung kopi kita bicara, kita jelaskan secara teori, secara ilmiah kita jelaskan gitu. Apalagi yang sudah punya garapan, punya orang tua, kita usahakan untuk kita ajak kumpul Mas gitu. Kita kasih pengetahuan dengan tadi biaya produksi segini, kita mendapatkan segini. Jadi biar mereka itu tahu gitu dan bisa menjelaskan ke orang tuanya. Rata-rata kan gini Mas, masih dipegang oleh orang tuanya semuanya gitu loh. Jadi anak-anak muda itu hanya sekedar ikut saja gitu loh. Jadi belum benar total lah di lahan. Saya harap nanti para anggota kelompok tani di Desa Miru bisa ikut mensukseskan program kita untuk menjadikan Desa Miru itu desa organik lah gitu loh. Bukan hanya beras, tapi semuanya kita bikin organik. Dan itu tadi kita harus merangkul pemuda-pemuda yang benar-benar yang sudah tidak merantau keluar, kita rangkul gitu. Kita bikin komunitas lah ibaratnya, bukan komunitas, bukan artinya kita menyanyi potan, bukan, tapi kita punya pemuda yang tetap aliansinya ke potan tersebut gitu. Di tempat kami masih ada stigma bahwasanya perempuan tidak bisa dalam satu majelis dengan laki-laki. Sehingga petani-petani kita yang perempuan masih sedikit yang bersedia mengikuti sekolah tani. Yang kedua, teman-teman kami yang masih bertahan di sistem pertanian konvensional juga masih belum berkenan untuk ikut sekolah tani. Yang ketiga, kaum milenial itu juga masih kita masih sedikit lah yang mau bergabung di sekolah tani, bukan karena apa-apa, karena memang kadang-kadang anak-anak ini merasa tidak enak kumpul dengan bapaknya di situ bareng-bareng dan sebagainya. Sehingga ke depan harapan kami sekolah ini nanti akan kita bagi jadi beberapa kelas. Ada kelas wanita tani, ada kelas petani, dan ada kelas milenial tani.
Kepuasan para petani pun terlihat dari hasil yang dicapai, penerapan teknologi yang konsisten, dukungan ekosistem yang solid, dan metode pertanian yang berkelanjutan, memberi harapan akan masa depan yang lebih cerah. Yang pertama itu lebih mudah untuk berkomunikasi antara teman-teman. Yang kedua, masalah biaya itu lebih ringan daripada sebelumnya. Kita mengharapkan kita bisa berkelanjutan seperti orang tua dulunya, cuma pakai organik zaman 80-an. Era 80-an atau 70-an. Itu dari orang tua saya sendiri. Harapannya itu ya bisa meningkatlah hasilnya atau bisa ekspor. Petani organik adalah sangat penting bagi saya. Yang terpenting di sini adalah masalah kesehatan. Kita selama ini dimasuki tubuh kita beras dari kimia, kemudian lauk pauk banyak kimianya, buah sayur banyak kimianya. Kemudian sekarang numpuk banyak orang-orang yang sakit. Di rumah sakit itu banyak sekali, wakeh wong podo sakit. Kemudian yang kedua yaitu untuk melestarikan lingkungan hidup. Harapannya yaitu pertama itu regenerasi Mas ya, yang muda-muda ini bisa mengganti kami yang sudah tua. Anak cucu kita mengganti yang sudah tua. Kemudian yang kedua produktivitas bisa meningkat, harapan saya. Kemudian yang ketiga bisa menjual beras organik sendiri. Di sisi lain, kesadaran konsumen akan pentingnya pangan sehat turut membawa semangat baru. Mereka tidak hanya membeli, tapi juga mendukung perjuangan para petani, menjaga alam dan kualitas hidup. Karena beras Mentik Susu Wangi itu rasanya enak, baunya wangi, keluarga saya juga suka, dan cara menanamnya juga kita sudah tahu. Saya juga termasuk pengguna beras Mentik Susu Wangi, karena Mentik Susu Wangi itu adalah beras yang sehat, organik, dan keluarga saya sangat menyukainya. Saat tahun 2001, saya bersama 2021 saya bersama keluarga sudah mengkonsumsi Mentik Susu Wangi. Bedanya ya rasanya itu lembut ya, enak, lemes gitu loh. Rasanya itu hampir seperti ketan. Kalau beras biasa itu kan ya biasa, itulah enggak ada keistimewaannya. Ya, di samping enak itu juga semua keluarga saya juga suka. Maka apabila saya memasak selain Mentik Susu, mesti keluarga saya merasakan itu. Mesti nanya, "Bu, berasnya kok begini?" Berarti kan sudah bisa membedakan lidahnya itu antara Mentik Susu Wangi dan beras biasa. Teknologi, inovasi, dan regenerasi adalah fondasi pertanian masa depan, dan semuanya sedang tumbuh, berkembang, dan mengakar kuat di Desa Miru. Teknologi bukan lagi milik kota. Di tangan petani, ia menjadi alat perubahan, menjaga alam, mendorong hasil panen, dan juga menjadi dan menggerakkan ekonomi desa. Saya Khalil Syah dan Singapura yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.